Ya, Mas Iqbal, sorry Mas Iqbal. Nggak apa-apa, Pak. Tadi saya udah lihat dokumenternya, itu cukup ini ya, Pak, traumatis ya, tapi sekarang bangkit kembali ya. Amin. Sudah terbit asanya. Oke, nanti juga akan bergabung Pak Joni Irwanto dari Sanggau, Pak Ilham Jamaluddin dari Sambas, Pak Antonius Walken dari Maluku Tenggara, Pak Evodius Awang dari Mahakam Ulu, dan Pak Antonius Walken Raharusun. Ini dari maaf, saya sebut dua kali nih. Iya. Karena kursinya keren, Pak, jadi saya harus sebut dua kali, Pak. Gamer Mas Iqbal, beliau gamer. Iya, benar. Pak Bupati sudah dengan kita nih Mas Iqbal. Oh iya. Bahas apa, Bu? Ini Pak Bupati Sumbawa sudah login Mas sama-sama kita. Oke. Oke. Iqbal. Pak Bupati, selamat sore. Selamat sore Mas Iqbal. Baik, sehat Pak. Selamat sore Bu. Sore Pak, Assalamualaikum, sehat Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Sehat walafiat dulu, mudah-mudahan sehat semua. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mas Iqbal juga. Pak Bupati sehat selalu ya. Kita ngobrol sebentar lagi ya Pak. Oke, ini sudah jam 4 ya. Sudah bisa dimulai? Segini Pak. Oke. Baik. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah bergabung dalam Eagle Forum kali ini. Seperti biasa, Eagle Forum menyapa teman-teman semua, di mana pandemi COVID-19 ini memang membawa kebiasaan baru bagi kita dalam berkomunikasi, social distancing, dan pemanfaatan teknologi komunikasi ini melahirkan kebiasaan yang biasanya sebelumnya tidak pernah dilakukan, termasuk berdiskusi melalui Zoom seperti kita saat ini. Saya Iqbal Himawan akan memandu teman-teman semua dan stakeholder yang sudah hadir serta audiens dalam Eagle Forum kali ini. Eagle Institute Indonesia yang menyerap aspirasi publik dan berkontribusi pada perubahan yang terjadi pada saat ini dengan melibatkan berbagai stakeholder yang kita harap dapat mencarikan solusi dari permasalahan secara bersama. Dan Eagle Forum ini tayang 2 minggu sekali setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bukan tayang ya, lebih tepatnya live di YouTube Eagle Awards dengan durasi 60 menit. Nah, kali ini seperti biasa kita mengangkat tema yang tentu saja kita harapkan memberikan manfaat bagi para audiens semua. Ini adalah temanya Indonesia Merdeka Sinyal. Nah, apa sih maksudnya? Karena kemarin baru saja kita merayakan hari jadi atau kemerdekaan Indonesia ke-76 ya. Mungkin euforianya masih terasa saat ini meskipun di tengah pandemi seperti sekarang. Nah, proklamasi kemerdekaan yang setiap tahun ini kita rayakan atau kita peringati ini bukan akhir dari perjuangan. Karena kalau kita berbicara tentang pembangunan, ini meskipun terus dilaksanakan oleh pemerintah, tapi ada beberapa yang mungkin masih bisa disempurnakan. Contohnya infrastruktur telekomunikasi, serta pemerataan sinyal internet di tanah air. Mungkin teman-teman semua masih ingat ya, semboyan merdeka penuh pasti datang. Ini diucapkan oleh Bung Karno, ini tentunya masih menjadi tujuan utama pemerintah untuk dapat memerdekakan bangsa Indonesia dari kebutaan teknologi. Nah, itu dia yang akan kita bahas dalam Eagle Forum kali ini terkait dengan ketimpangan infrastruktur internet di sejumlah daerah terpencil di Indonesia yang masih terasa sampai saat ini. Ada halangan akomodasi, transportasi, dan pandemi. Ini pun pemerataannya harus terhambat. Tapi bagi beberapa daerah yang sudah mendapatkan sinyal akses internet, pandemi ini ternyata bukan halangan untuk tetap terkoneksi dengan dunia luar, malah mungkin bisa memberikan memancing kreativitas tersendiri bagi para stakeholder yang terlibat di dalamnya. Dan sudah bergabung dalam Eagle Forum kali ini, saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Ibu Fadila Matar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi. Selamat sore Ibu Fadila. Sore Mas Iqbal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini dari Bakti Kominfo, semoga sehat-sehat selalu ya Bu ya. Kemudian ada Pak Bupati Sumbawa, Pak Mahmud Abdullah. Selamat sore Pak Mahmud. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edi Wijaya Kusuma, Kepala Desa Batu Rotok. Selamat sore Pak Edi. Ya, sore Pak Iqbal. Baik, saya juga harus sapa, ini juga sudah bergabung, ini rame ya. Sore ini ada Kepala Dinas terkait atau stakeholder daerah, ada
Kepala Dinas Kominfo, yang pertama dari Kabupaten Sanggau, Pak Joni Irwanto, kemudian dari Kabupaten Maluku Tenggara ada Pak Antonius Walkendra Harusun, dari Kabupaten Mahakam Ulu, Pak Evodius Awang. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Pak Iqbal. Baik, semoga semua yang ada di sini, yang bergabung di sini, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, itu harapan kita bersama. Dan nanti kami akan berikan kesempatan untuk pemaparan, nanti satu persatu, namun sebelumnya, bagi teman-teman audiens yang sudah bergabung, biar official nih, kita foto dulu yuk. Boleh dinyalakan kameranya supaya nanti kita bisa mengingat kembali momen Eagle Forum ini, dan tentunya kita harapkan momentum ini bisa menghasilkan hasil diskusi yang bermanfaat. Mari kita aktifkan kameranya satu-satu. Kita wifi, kalau sendiri boleh nggak pakai masker, tapi kalau rame-rame mungkin silakan dipakai maskernya. Yang penting kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, kita mulai. Bisa dibuka? Udah, oke. Oke, kita mulai ya. Kita wifi bareng ya. 1, 2, 3. Oke, saya tanya tim dulu yang bisik-bisik nih. Aman. Oke, cakep. Sudah semua ya, teman-teman, Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Pak Edi Wijaya Kusuma, Kepala Desa Batu Rotok. Pak Edi, Batu Rotok itu di mana sih, Pak? Yang jelas, yang pasti jauh, Pak Iqbal. Oh jauh, jauhnya di mana Pak? Karena namanya eksotik nih Pak, kita penasaran pengen ke situ jadinya. Tepatnya di mana Pak? Ini Pak Iqbal, jadi seumpama saya ke tempatnya Pak Iqbal itu, kalau saya balik bisa jadi tidak saya ketemu di mana itu Batu Rotok. Oke, baik. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ini deh malah makin penasaran, kita jadi pengen ke sana ya. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan untuk Pak Edi, kita nonton dulu yuk. Ini cukup menarik. Ada trailer atau dokumenter Terbit Asa di Jantung Samawa. Itu Batu Rotok. Oke, kita lihat bersama. Kenapa ada? Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ini deh malah makin penasaran. Oke. Baik, kita lihat yuk trailer Terbit Asa di Jantung Samawa berikut ini. Menarik. Ada trailer atau dokumenter makin penasaran. Oke. Baik, kita lihat yuk trailer Terbit Asa di Jantung Samawa berikut ini. Menarik. Ada trailer atau dokumenter. Nah, indikator disebutnya sebuah wilayah itu tertinggal, transportasi jalannya yang jelek, kemudian jaringan listriknya tidak ada, dan jaringan telekomunikasi yang makin tidak penasaran. baik. Kita di Batu Rotok Baik, kita tiga-tiganya lihat masih yuk trailer Terbit kurang. Asa di Jantung Samawa. Menarik. Ada trailer syukurnya hari atau ini dokumenter terbantu dengan ada indikator, kemudian sebuah wifi wilayah itu paling tidak di jam-jam tertentu kami bisa menggunakannya untuk listriknya laporan dan pengiriman data, video, foto, dan lain sebagainya. Kita di Batu Rotok baik, kita tiga-tiganya lihat masih yuk trailer Terbit kurang. Asa di Jantung Samawa. Oke, tampaknya ada sedikit kesalahan teknis ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang masih nyalain mic-nya tadi, jadi ada suara feedback sedikit. Tapi kita udah dapat bayangan sedikit ya tadi dari video Terbit Asa di Jantung Samawa. Pak Edi bisa diceritakan sedikit Pak, tadi gambarnya cukup dramatis. Tentang apa Pak itu Pak? Ya, baik Mas Iqbal. Saya panggil Mas ya, Mas Iqbal. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Indah, Pak Bupati, Bapak-bapak Kadis, Pak Camat. Jadi itu tadi kondisi tepatnya di musim kemarau Pak Iqbal.
Jadi Mas Iqbal, tuh tepatnya gambar itu kita ambil 2 minggu yang lalu. Nah, akan sangat berbanding terbalik manakala kondisi itu kami lintasi atau lalui di musim penghujan, yang mana kalau kebetulan 2 minggu yang lalu itu ini kondisinya masih baru-baru musim kering, ini baru memasuki musim kering, jadi belum berdebu itu Mas Mas Iqbal. Jadi makanya bahasa saya itu kalau di musim hujan itu kita mandi lumpur, sebaliknya kalau di musim kering itu kami mandi debu. Siapapun yang mengakses atau melintasi jalan itu, saya pikir semuanya akan merasakan sensasi itu, situasi seperti dan kondisi seperti itu. Jadi kurang lebih jalan, kalau bicara topografinya Batu Rotok itu desa di mana jarak tempuhnya ke ibu kota kabupaten itu lebih kurang 65 km Pak Iqbal. Jadi dari 65 km itu 80%-nya itu adalah jalan tanah, jalan seperti yang di video tadi. Nah, itu yang di kami warga desa dan semuanya itu sangat menyulitkan bagi kami. Dan manakala itu musim hujan, mungkin bisa ditampilkan, itu ada videonya juga Mas Iqbal, itu akses ke sana itu bisa kami pastikan lebih banyak tidak bisa kami akses karena curah hujan di wilayah Batu Rotok itu sangat tinggi. Nah, akibat ketinggian curah hujan, kemudian masa hujan itu sekitar kurang lebih 8 bulan dari 1 tahun itu, jadi kebanyakan jalan itu tidak bisa kami akses. Nah, gambaran umumnya di Kabupaten Sumbawa, kebetulan ada Pak Bupati juga ya, jadi 2 kecamatan di Kabupaten Sumbawa ini termasuk Kecamatan Batu Lante, di mana di dalam kecamatan tersebut ada Batu Rotok dari 5 desa lain yang ada di wilayah kecamatan itu masih sangat kesulitan. Dan kami berharap dengan sentuhan tangan dingin beliau, kepemimpinan beliau dengan moto gemilang bermartabatnya, insya Allah tuntaslah Mas Gilang di 2-3 tahun ke depan. Harapannya 2-3 tahun ke depan ya Pak ya, supaya bisa semua 65% Pak, jalannya masih tanah seperti tadi di video. Kurang lebih 80% Pak. 80%. Oh oke. Tadi 80% artinya 65 km dari pusat kota ya. Ini jalannya naik turun berkontur gitu ya Pak, berarti untuk menuju ke Batu Rotok? Secara topografi memang karena daerahnya berbukit, pegunungan ya naik turun. Oh oke. Berbukit pegunungan. Pak, coba dicek Pak, ini sinyalnya apa Pak di situ, 4G kah atau sudah atau gimana, masih 3G atau gimana Pak? Kebetulan saya sekarang zoom-nya di kabupaten di Sumbawa, daerah kota. Jadi ya di sini sudah 4G. Nah, untuk di Batu Rotok sendiri gambarannya kita desa Batu Rotok itu kurang lebih 5.000 jiwa, Pak Iqbal. Dari 5.000 jiwa itu kemudian terbagi di dalam 10 dusun. Kita dusun terbanyak se-Kabupaten Sumbawa, itu desa Batu Rotok sendiri. Nah, dari 10 dusun itu baru terakomodir 4 dusun Pak Iqbal. Nah, kurang lebih persentasinya di atas 60% itu masyarakat kami belum bisa mengakses jaringan internet seperti itu. Jadi baru terakomodir 4 dusun. Untuk titik sinyal internetnya sendiri baru terbangun infrastruktur 1 jenis BTS, kemudian ada 2 super wifi, dan satunya lagi itu
pemberkasannya sudah, itu tepatnya di Dusun Kaduk, dan kami berharap karena itu ada Bu Indah, jadi mungkin karena kalau pembangunannya dilakukan di musim hujan dengan kondisi jalan yang bisa kita saksikan sama-sama tadi, itu sangat besar biaya kosnya ketimbang posnya Pak Iqbal. Jadi efisiensi baik tenaga maupun biaya itu sangat kita pertimbangkan. Oke, berarti mayoritas belum terjangkau ini ya Pak, internet ya? Kalau hanya 4 dari 10. Mayoritas belum. Jadi dari 10 dusun tadi baru terakomodir 4 dusun. Kemudian ada beberapa lembaga yang memang sangat membutuhkan. Di kami Batu Rotok itu ada SD itu sejumlah 7, Pak Iqbal. Jadi 7 sekolah dasar, kemudian ada 2 SMP dan 2 SMA. Satunya sudah terakomodir, itu tepatnya terpasang kurang lebih 3 minggu yang lalu, itu di SMA Garuda namanya. Artinya berpengaruh terhadap dunia pendidikan juga ya. Pak Edi, ada presentasi Pak yang akan dipaparkan kepada kami? Oh ya, mungkin silakan dimulai Pak. Saya langsung aja Mas Gilang, sudah jadi Mas Iqbal, sudah panjang lebar sebetulnya tadi. Jadi gambaran umum Desa Batu Rotok itu berada di ketinggian 800 sampai 1100 mdpl meter di atas permukaan laut. Ya. Kemudian dari 500 jiwa, 5.000 jiwa maksud kami, masyarakat kami baru bisa mengakses kurang lebih 45% dari total jumlah masyarakat yang ada di Desa Batu Rotok. Kemudian ada beberapa dusun itu yang baru terakomodir itu masih sebatas dusun induk. Itu ada 4 dusun, namanya Dusun Batu Rotok 1, Batu Rotok 2, kemudian Dusun Buintren, dan Dusun Tiu Batu Rotok. Itu pun di Dusun Tiu Batu Rotoknya karena ada jarak RT yang memang secara agak jauh dari dusun, pemerintahan dusunnya, jadi belum terakomodir semua seperti itu Pak Iqbal. Jadi di samping itu ada beberapa dusun yang memang tersentral, itu tepatnya di Kaduk, Dusun Kaduk, Buen Pelas, dan Mekarsari. Kemarin sudah kami tanda tangani berkas untuk pembangunan BTS berikut super wifi-nya. Mudah-mudahan tahun ini itu akan segera terrealisasi. Makanya saya sampaikan tadi dengan kondisi saat ini yang memang kering, mungkin bisa didistribusikan untuk disegerakan materialnya. Selanjutnya dusun-dusun yang lain seperti Sampar Kuangrea dan Pajaria Bakti yang memang secara akses dari infrastruktur jalan, kemudian jaringan telekomunikasi dan listriknya juga sangat terbatas, karena secara akses mungkin baru kami buka sebatas jalan lingkungan untuk tahun ini. Mudah-mudahan terakomodir lewat APBDes seperti itu, lewat dana desa. Selanjutnya ada beberapa dampak yang memang kalau saya cerita sebelum masuk internet ini Pak Iqbal, itu kami sangat kesulitan, baik itu interaksi secara pemerintahan maupun kebutuhan-kebutuhan lain. Masyarakat itu sangat terbatas karena jarak tempuh antara Batu Rotok dengan kabupaten yang memang ada akses internetnya itu sangat jauh, di samping kondisi jalan yang bagi kami tidak memungkinkan untuk kami lalui setiap waktu. Karena saya alami sendiri dan saya yakin juga rasa dan kondisi itu sama di masyarakat kami. Bahkan kami pernah menginap di jalan dengan kondisi banjir dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah tahun ini kami angin segarnya dari Pak Bupati, kemudian Pak Gubernur kami, insya Allah
terakomodir dalam program-program baik itu daerah, provinsi maupun pusat seperti itu. Dan selanjutnya belum lagi persoalan listrik Pak Iqbal, karena indikator ini memang yang harus didahulukan itu adalah infrastruktur jalan, tetapi terobosannya Bakti dalam hal ini memberikan akses, ini berkenaan dengan program atau misinya Pak Presiden, Pak Jokowi, lewat misinya termasuk beliau Pak Wakil, itu ada, kalau tidak salah itu ada program Tol Langit, ya mungkin Bakti menelurkan program itu lewat jaringan telekomunikasi hari ini dengan akses internet yang dimiliki walaupun hanya berpusat di pemerintahan Desa Batu Rotok sendiri, tapi bagi kami bisa sejauh ini sudah mampu mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki desa, baik itu dari sisi adat, istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kami juga berfokus untuk tahun ini ingin menampilkan Batu Rotok itu sebagai ikon di negeri ini, yang mana dari keterisoliran yang ada, kemudian dengan situasi pandemi hari ini yang mewabah di dunia, utama sekali di kita Indonesia ini, saya ingin mengambil hikmah dari persoalan kebangsaan ini, di samping kami mencoba menghajatkan satu doa bersama untuk bangsa lewat kegiatan Festival Desa. Nah, Festival Desa ini kami inisiasi untuk memperlihatkan kampung atau Desa Batu Rotok ini, di mana kegiatan masyarakat tidak akan terbentur dengan aturan-aturan pemerintah, baik itu aturan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, lewat edaran-edaran yang ada, kemudian tidak terbentur dengan kegiatan yang coba kami inisiasi. Dan ini akan menjadi, saya pikir akan menjadi prestasi bagi Pak Bupati kami dengan moto tadi, Sumbawa Gemilang dan berkeadaban. Jadi sempat ini tadi, jadi kami luruskan seperti itu. Jadi lewat event nanti akan kami tampilkan RT sehat kami, bagaimana interaksi itu tidak terjadi kerumunan, kemudian seluruh kegiatan yang menyangkut sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh masyarakat desa kami, di samping keterbatasan akses transportasi tadi. Dan ini yang coba kami siapkan untuk kegiatannya di tanggal 21 sampai tanggal 25 Agustus. Baik Pak Edi, kita sudah dengar semua, dan kebetulan ya hadir juga Pak Mahmud, nanti kita bisa bahas langsung. Tapi sebelum ke Pak Mahmud, tadi karena sedikit terkendala teknis, kita akan putarkan lagi trailer Terbit Asa di Jantung Samawa, supaya nanti kita dapat gambarannya lebih jelas. Kita akan putarkan lagi untuk kegiatannya di tanggal 21 sampai tanggal 25 Agustus. Kegiatannya di tanggal 21 sampai tanggal 20. Nah, indikator disebutnya sebuah wilayah itu tertinggal, transportasi jalannya yang jelek, kemudian jaringan listriknya tidak ada, dan jaringan telekomunikasi yang tidak baik. Kita di Batu Rotok tiga-tiganya masih serba kurang. Nah,
syukurnya hari ini terbantu dengan ada indikator di kemudian sebuah wilayah itu paling tidak di jam-jam tertentu kami bisa di tanggal 21 sampai tanggal 24 laporan dan pengiriman data, video, foto dan lain sebagainya. Kita di Batu Rotok tiga-tiganya masih serba kurang. Syukurnya hari ini terbantu tragedi yang ada indikator hati kami sebuah wilayah itu paling tidak di jam-jam tertentu kami bisa di tanggal 21 sampai tanggal 24 laporan dan Oke, baik. Tampaknya lagi-lagi ada kendala teknis. Kita nggak tahu kenapa, tapi nggak apa-apa. Itu dinamika pada saat kita melakukan diskusi secara virtual seperti ini. Semoga nanti kita akan putarkan selanjutnya, nanti bisa lebih lancar ya. Nah, sebelum kita ke Pak Mahmud, kita lihat dulu yuk. Ini ada video singkat dari Kabupaten Sumbawa. Kita akan putarkan video berikutnya. Semoga kali ini tidak ada kendala teknis dan kita bisa menyaksikannya dengan jelas. Mari kita saksikan bersama. Oke, baik. Tampaknya lagi-lagi ada kendala teknis. Kita nggak tahu kenapa, tapi lihat dulu yuk. Ini ada video singkat dari Kabupaten Sumbawa. Kita akan putarkan video berikutnya. Semoga kali ini tidak ada kendala teknis dan kita bisa menyaksikannya dengan jelas. Mari kita saksikan bersama. Oke, baik. Tampaknya lagi-lagi ada kendala teknis. Kita nggak tahu kenapa, tapi lihat dulu ini ada video singkat dari Kabupaten Sumbawa. Kita akan putarkan video berikutnya. Semoga kali ini tidak ada kendala teknis dan kita bisa menyaksikannya dengan jelas. Mari kita saksikan bersama. Oke, baik. Tampaknya lagi-lagi ada kendala teknis. Kita nggak tahu kenapa, Oke, itu tadi video Kabupaten Sumbawa. Meskipun tadi sempat lagi-lagi ada kendala audio, cuman untungnya mata kita dimanjakan ya dengan kekayaan budaya yang dapat kita gambaran sedikit dari Kabupaten Sumbawa. Kita akan persilakan ke Pak Mahmud. Pak Mahmud, tadi kita sudah dengar langsung ya istilahnya curhatan dari Pak Edi nih soal kehidupan di sana dan masyarakatnya, apa harapannya juga sudah disampaikan. Silakan Pak Mahmud untuk menanggapi dan nanti kalau ada pemaparan silakan nanti untuk diberikan kepada audiens. Fadila Matar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kementerian Kominfo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga teman-teman lain barangkali yang bergabung dalam webinar ini. Tadi kita sudah dengar Pak tentang kondisi. Barangkali kita ada bayangan tentang bagaimana kondisi Desa Batu Rotok. Sebab kita tahu Kabupaten Sumbawa ini mungkin kabupaten terluas Pak yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 10.556,44 km persegi dengan jumlah penduduk 509.753 jiwa. Memang paling luas tapi penduduknya sedikit Pak. Dan kami Kabupaten Sumbawa ini memiliki 24 kecamatan dengan jumlah desa 157 desa, 8 kelurahan dan 632 dusun. Ini yang tersebar di dalam 24 kecamatan tadi. Nah, Kecamatan Batu Rotok ini, Desa Batu Rotok merupakan salah satu desa dari 5 desa yang ada di Kecamatan Batu Lante. Nah, Kecamatan Batu Lante ini kami akui Pak, kondisi jalannya
memang sangat-sangat memprihatinkan, masih jalan tanah semua 5 desa itu. Nah, makanya kami bersyukur dengan adanya bantuan dari Kominfo, dari Bakti yang bisa untuk memberikan sinyal terutama di lokasi-lokasi yang sangat susah transportasinya. Terima kasih Bu, bisa dibantu sebab kami terus terang karena kondisi Kecamatan Batulanti ini mungkin topografinya ini daerah pegunungan, Mas Iqbal. Bu Fadila, gunungan, sehingga jalannya yang paling susah kita atasi sekarang ini adalah bagaimana membangun jalan di Kecamatan Batulanti ini. Sebab dia daerah pegunungan, sangat susah sekali. Pada musim kemarau bisa kita lalui karena masih jalan tanah, tapi di musim penghujan nggak bisa sama sekali. Sangat susah kita akan ke sana. Nah, syukur adanya kegiatan bakti ini dalam ulang tahun Republik Indonesia kemerdekaan ke-67 ini, bakti memberikan kami bantuan untuk sinyal di beberapa daerah yang bermasalah itu, termasuk Batu Rotok, dan ada sebelahnya juga ada Kecamatan Batulanti, sebelahnya Kecamatan Orang Telu. Kondisinya sama, sangat susah sekali. Tapi syukur alhamdulillah, padahal di sana sangat potensial sebenarnya. Karena daerah pegunungan, hasil yang terkenal di sana adalah kopi. Kopi yang terkenal kan namanya kopi Tepa. Tepa itu nama salah satu desa yang ada di Kecamatan Batulanti. Karena dia pegunungan. Nah, ini yang coba kita kembangkan. Ya, syukur alhamdulillah dengan adanya bakti ini memberikan sinyal untuk untuk WiFi. Kita berharap kegiatan masyarakat lebih-lebih di masa pandemi ini, kegiatan masyarakat kami ada di desa-desa terisolir ini bisa terbantu, Pak, bisa terbantu, Bu. Dan insya Allah ke depan barangkali masyarakat kita berharap dapat memanfaatkan WiFi ini untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, paling tidak untuk mengembangkan UMKM mereka, sehingga betul-betul desa Batu Rotok atau desa Orang Telu yang terpencil ini nantinya akan bisa terkenal paling tidak dengan lewat hasil UMKM-nya, terutama kopi untuk daerah atas sana, Pak. Mungkin demikian barangkali sekedar dari kami barangkali, Mas Iqbal. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti itu ya, kita udah dapat gambaran sekarang ternyata Kabupaten Sumbawa ini merupakan kabupaten terluas, ada 24 kecamatan dan lebih dari 600 dusun. Nah, saya kalau googling ini Pak, Batu Rotok, Batu Lantai ini memang langsung, bahkan di Google Maps yang muncul pertama jalan tanah yang rusak gitu. Semoga ini akan berubah ya kalau nanti ada misalnya wisatawan atau kami bayangkan sekarang memberikan bantuan dan di pusat insyaallah, Pak. Kita harapannya muncul pertama kopi lantai atau mungkin yang atapnya warna-warni, tadi kan kita jadi pengen datang ke situ gitu ya. Baik, kita sudah mendapatkan paparan dari Pak Bupati dan tadi ada Pak Edi juga. Sekarang kita akan persilakan ke Bu Indah ya. Sebelum nanti Bu Indah dengan pemaparannya, sekarang kita akan nonton. Lagi-lagi kita harapkan semoga tidak ada kendala teknis. Ini ada trailer Merajut Nusantara secara digital. Nah, ini adalah dokumenter hasil kerjasama dari Eagle Institute dengan Bakti Kominfo yang pernah mendapatkan KPI Award untuk dokumenter terbaik tahun 2020. Kita akan lihat sekarang seperti apa. Kadang-kadang kan cuaca mana tahu, misalnya ada masalah dengan mesin, nggak bisa pulang kita. Beberapa tahun yang lalu, belum 4G sangat berat karena dalam mencari informasi atau membagi informasi yang terjadi protein ini ke luar itu sangat susah. Konsep awalnya itu karena keluhan dari masyarakat terkait lamanya antrian di loket manual kan. Sejak jalannya pendaftaran online ini sudah mulai berkurang.
anak-anak belum ada handphone semua, jadi kami guru-guru harus laksanakan tugas. Itu beban, tapi karena saya sebagai pendidik siap melaksanakan tugas. Ya, itu tadi trailer Merajut Nusantara secara digital. Akhirnya alhamdulillah lancar, tidak ada kendala teknis. Ini mungkin perlu ini lagi kita rajut lagi begitu ya, kerjasama dan juga diskusi-diskusi yang bermanfaat seperti ini. Baik, kita akan persilakan kepada Ibu Indah. Ibu Indah, tadi kita sudah lihat sedikit Merajut Nusantara secara digital dan juga nanti kita akan bahas pencapaian Bakti Kominfo untuk Indonesia Digital 2024. Namun sebelumnya kita persilakan Ibu Indah. Apabila ada pemaparan, silakan, waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Terima kasih banyak, Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Bupati Sumbawa, kemudian suara saya kedengeran ya, Mas Iqbal ya? Kedengeran, jelas, Bu. Lalu Bapak Kades Batu Rotok, Batu Lantai Sumbawa, Bapak Ibu Kadis Kominfo, Bapak Ibu Camat, kemudian aparat desa dari Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Mahakam Ulu. Dan juga rekan-rekan saya yang hadir secara online. Di sini juga ada kawan saya dari DTP, penyedia akses internet yang tadi masuk dalam film Eagle ini yang sudah membangun di SMA Garuda. Untuk yang tadi Pak Bupati sampaikan, bisa kami jawab langsung, Bapak. Untuk tahun 2021 paket 1, jadi artinya kami kan akan membangun 2 tahun ya Pak untuk BTS itu 2021 dan 2022. Bapak tadi sudah sebutkan ada kecamatan ya Pak, betul, Kecamatan Orong Telu ya Pak ya, Pak Bupati. Kecamatan Orong Telu, nanti di tahun 2021 insya Allah kami akan membangun di Desa Kelawis, di Desa Mungkin, dan di Desa Sebeok. Mudah-mudahan saya tidak salah aksen dalam penyebutan nama desanya. Yang pertama-tama tentu kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, Mas Iqbal, karena banyak keluarga kita, saudara kita, rekan-rekan kita yang masih dalam keadaan sakit, kita doakan cepat sembuh. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu secara online pada hari ini. Saya sangat mensyukuri tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kades, Pak Edi. Ternyata apa yang dibangun oleh Bakti itu memberikan manfaat yang melebihi dari ekspektasi kami, karena saya lihat sendiri bagaimana Pak Kades dengan keterbatasan yang ada itu menggalang guru-guru di sana, menggalang murid-murid untuk memanfaatkan infrastruktur yang dibangun oleh Bakti, walaupun tidak bisa di semua tempat karena memang akan sulit kalau kita membangun di seluruh tempat dengan keterbatasan anggaran dan resources yang ada. Saya minta tolong selanjutnya, ini cuma 1 slide saja. Ya. Ini untuk memberikan gambaran besar secara makro yang dibangun oleh Bakti itu, Pak Bupati, itu hanya bagian kecil dari apa yang dibangun oleh operator seluler. Jadi kami hanya membangun di desa-desa yang tadi diberikan kriteria oleh Pak Kades, desa-desa yang misalnya listriknya masih sangat terbatas, infrastruktur jalan juga belum memadai, kemudian misalnya aksesibilitas infrastruktur fisik juga belum begitu mumpuni untuk dibangun oleh pihak swasta. Karena kalau pihak swasta membangun tentu operator seluler akan menghitung kemampuan finansial mereka, kemampuan untuk balik modal. Nah, karena di wilayah-wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan ini, kemungkinan untuk layak secara finansial ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya pemerintah masuk dan memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Backbone kita sudah ada palaparing, kemudian kita juga membangun backhaul, dan yang terakhir adalah yang sekarang dinikmati oleh Bapak Ibu di Sumbawa yang kita sebut dengan last mile. Jadi saya sudahi dulu presentasi ini, boleh ditutup. Oke, baik. Jadi untuk mudahnya secara teknis yang dibangun oleh Bakti itu ada 2 infrastruktur dasar. Yang pertama adalah BTS. BTS ini 4G. Tahun 2020 Pak Menteri Kominfo saat itu sudah meminta bahwa semua yang dibangun oleh Bakti yang dulunya masih gabungan, Pak Bupati, ada 2G, ada 4G, itu semuanya dimigrasikan ke 4G supaya masyarakat dimanapun itu bisa memanfaatkan internet secara rata. Lalu ada juga yang tidak
bukan teknologi selular. Ini yang tadi disebutkan oleh Pak Kades, kami bangun WiFi, akses internet dan super WiFi di lokasi-lokasi layanan publik seperti sekolah, kemudian puskesmas itu sudah selesai tahun 2020. Untuk tahun 2021 total yang akan dibangun di Sumbawa itu untuk akses internet sebanyak 17 titik. Ini di luar pembangunan yang akan dilakukan oleh operator seluler dan juga penyedia jasa telekomunikasi lainnya. Dan untuk BTS ada 19 titik. Nah, tadi yang saya sebutkan ada beberapa di Kecamatan Orong Telu yang Pak Kades tadi minta perhatian khusus. Insya Allah kami akan lakukan percepatan-percepatan, Bapak. Dan saya sebenarnya, Pak Bupati, malu kalau orang-orang berterima kasih kepada Bakti, karena harusnya kami yang berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan lokasi, tanah, kemudian kami kan setelah membangun itu, teman-teman saya di sini ada di PT DTP, setelah membangun itu kan kami menitipkan akses ini, fasilitas ini kepada pemerintah daerah, dan kemampuan pemerintah daerah untuk memelihara itu menjadi bantuan yang luar biasa untuk kami. Saya kira begitu Mas Iqbal untuk pengantar. Terima kasih banyak. Baik, Bu Indah, terima kasih. Jadi ada 19 titik dan akan dilakukan percepatan begitu ya. Kalau dengar tadi itu rasanya optimis gitu, saling appreciate, saling mengucapkan terima kasih dari pemerintah daerah juga bersedia untuk menyediakan lahan dan menjaga, istilahnya dititipin fasilitas oleh pemerintah pusat begitu ya. Jadi ada sinergis yang terbangun di sini. Itu harapan bisa menghasilkan kedepannya tentu saja akses yang lebih bisa dijangkau oleh semuanya dan pemerataan itu bisa tercapai. Nah, saya ingin tadi dapat informasi nih Pak Bupati, harus pamit duluan ya Pak, karena ada tamu dari kementerian katanya Pak. Ya, dari Kementerian Pertanian, Peternakan. Dari Peternakan. Oke, baik. Jadi Pak Bupati tidak bisa bergabung sampai akhir ya. Sampai ada Kadis Kominfo nanti Mas Iqbal yang akan ikut barangkali Pak. Saya mohon maaf karena saya janji dengan teman dari Kementerian Pertanian, dari Dirjen Peternakan. Oke. Akan bertemu. Jadi siap ya Pak Bupati, tadi kalau dari Bakti Kominfo sudah bilang akan segera dilakukan percepatan, akan siap diajak kerjasama ya Pak ya? Siap, Bu. Oke, baik. Pak Edi langsung senyumnya merekah. Baik, terima kasih. Pak Bupati sudah bergabung, nanti akan digantikan untuk mengawasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati, makasih banyak. Siap, Bu. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan ya diskusi dalam Eagle Forum kali ini yang bertema Indonesia Merdeka Sinyal. Bu Indah, tadi kita sudah mendapatkan bayangan sedikit nih terkait dengan komitmen dari Bakti Kominfo untuk menyediakan tujuan akhir pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam hal ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Nah, sebenarnya target pencapaian Bakti Kominfo untuk Indonesia Digital tahun 2024 apa sih Bu singkatnya? Sampai sekarang itu Mas Iqbal, di Indonesia ada lebih dari 12.000 desa yang belum memiliki sinyal 4G. Nah, dari 12.000 desa itu ada 7.900 desa yang berada dalam kategori 3T. Nah, ini yang akan dibangun 7.904 desa yang akan dibangun oleh Bakti sampai tahun 2022. Kami sesuaikan dengan ketersediaan anggaran, jadi kita bangun itu menjadi 2 paket, dan tadi saya cek untuk yang NTB Sumbawa ini itu akan dibangun di paket pertama, berarti insya Allah akan selesai di tahun 2021. Jadi secara infrastruktur 2024 kita harapkan seluruh desa di Indonesia itu sudah tercover oleh 4G. Oke, 2021 di NTB masuk paket pertama berarti? Ya, beberapa ya, masuk paket pertama. Oke, itu proses pencapaian targetnya sejauh ini seperti itu ya Bu ya? Ya, kalau sekarang kami selesai survei, sudah ada beberapa yang pra-DRM itu sekitar 40%. Mudah-mudahan 2021 ini itu akan on air di bulan Desember. Oke, Desember. Baik. Kecuali ada tadi udah diingatkan oleh Pak Kadis nih Pak Edi, jangan bangun di bulan hujan, musim hujan katanya susah. Itu kendala yang harus dipertimbangkan sebelumnya ya.
apa namanya, kalau musim panas nanti debu, tapi kalau musim hujan nanti lumpur. Jadi serba salah sebenarnya. Tapi yang jelas percepatannya itu diharapkan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan juga disesuaikan dengan anggaran juga ya Bu ya, itu yang paling penting. Nah, di luar kegiatan peningkatan aksesibilitas sinyal Bu, nanti kegiatan apa lagi yang akan dilakukan Bakti Kominfo dalam memberdayakan masyarakatnya Bu Indah? Kami perlu meyakinkan bahwa apa yang dibangun itu memang digunakan secara baik oleh masyarakat, secara maksimal oleh masyarakat. Jadi tadi saya berterima kasih Pak Kades sudah menjelaskan melalui film dokumenter Eagle, itu luar biasa, kami jadi seperti dimonitor juga. Misalnya itu digunakan untuk pendidikan. Nah, selain itu, selain terkait dengan aksesibilitas, karena mungkin pertanyaan nanti begini, Mas Iqbal, kalau sudah selesai tahun 2024 semua persoalan konektivitas di Indonesia ini, terus Bakti ngapain dong ada? Kan sudah selesai, desa-desanya sudah selesai terbangun. Mungkin yang perlu kita cermati adalah pemanfaatan dari infrastruktur itulah yang harus kita dekati dengan pendekatan ekosistem. Makanya di Bakti juga kita mengembangkan platform, kami melaksanakan pelatihan-pelatihan, kami juga melakukan kerjasama dengan stakeholders daerah untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka penggunaan atau utilisasi dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ini. Oke, baik. Tentu saja ini kita berharap, kita juga berdoa bersama supaya target dari Kominfo ini tercapai, karena pemerataan nanti pasti akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa stakeholder yang bergabung dari daerah, ada Kepala Dinas, ada Pak Joni, kemudian Pak Antonius, Pak Evodius, dan ada lagi dua tadi saya belum menyebutkan, ada Ibu Imelda, Kadis Kominfo Talaut, kemudian Bapak Rahman Ansori, Kadis Kominfo Sumbawa. Nah, kita juga penasaran nih, pengen denger ya dari bapak-bapak dan ibu-ibu Kadis, mungkin bisa curhat atau bisa menceritakan sedikit bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerahnya masing-masing. Mungkin siapa dulu, mungkin silakan yang ingin menyuarakan kondisi di daerahnya. Mungkin ada Pak Antonius Walken Raharusun dulu ya, yang sudah bergabung. Gimana Pak di Maluku Tenggara, Pak? Ya, benar. Maluku Tenggara, Pak Iqbal. Terima kasih banyak ya kesempatannya. Mungkin saya diberikan kesempatan pertama dari 4 kepala dinas, mungkin karena kursi ya, Pak Iqbal. Dulu saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu Indah yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas Kominfo dan seluruh peserta Zoom yang berbahagia. Pertama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada pihak Bakti Kominfo yang telah membantu mempercepat jaringan telekomunikasi yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Memang Bu, kami perlu sampaikan bahwa intervensi BTS untuk dari Bakti baru 11, satu rusak di Watlar. Itu yang mungkin bisa diperhatikan, Bu. Sementara kami juga berterima kasih karena yang rusak di mana, Pak Kadis? Di Desa Watlar, itu BTS lama tuh. Ya, oke. Iya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih karena kebijakan pemerintah di mana Bakti mengintervensi daerah 3T. Kami ini berdasarkan Kepres 06 tahun 2017 tentang pulau kecil terluar Kabupaten Maluku Tenggara. Pulau Kei Besar itu dia termasuk dalam pulau terluar. Itu ada 5 kecamatan di Pulau Kei Besar. Tetapi kalau Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN itu lokprinya ada 4, Bu. Itu lokasi wilayah perbatasan kita, itu ada 4 kecamatan. Nah, 4 kecamatan ini kemarin, tahun ini, beberapa hari kemarin sudah diintervensi dengan internet untuk sekolah dan puskesmas. Kami memberikan apresiasi, ucapan terima kasih Bu. Kita dapat 35 titik Bu, terima kasih banyak. Kemudian untuk BTS Bu, kontur wilayah di Pulau Kei Besar itu cukup sulit Bu. Memang infrastruktur jalan itu memang agak sedikit sulit. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi di tayangan dari Pak Edi ya, kampungnya Pak Edi. Tidak jauh beda.
Kalau di kita bukan tanah merah, tetapi bebatuan. Kadang batu papan, masuk batu papan itu licin. Kalau musim hujan itu orang bisa mati tuh. Kalau batu-batu di situ itu kalau musim hujan itu berbahaya sekali. Nah, puji Tuhan karena saat ini Pak Bupati dengan kerjasama dengan PT PLN, jaringan listrik sudah hampir terkoneksi seluruh Pulau G besar. 24 jam. Dulu itu menjadi persoalan besar, tapi sekarang sudah tidak jadi persoalan untuk jaringan listrik. Jadi kita membutuhkan perhatian dari Bakti untuk Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kei Besar sendiri, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Selatan, dan Kei Besar Utara Barat. Nah, 5 kecamatan di seluruh Pulau Kei Besar ini membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat, khususnya dari Bakti. Nah, terkait dengan pembebasan lahan yang dulunya bisa selalu menjadi persoalan, Bu. Saat ini kesadaran warga sudah sangat baik. Bahkan di meja saya sekarang ini sudah terdapat 5 akta pelepasan hak atas tanah yang dari beberapa desa untuk dihibahkan untuk bisa pembangunan jaringan telekomunikasi. Sehingga kalau soal lahan sudah tidak ada lagi persoalan. Kami sangat berterima kasih banyak untuk Bakti, apresiasi kami itu bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan, Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak Antonius. Sayang sekali ya, durasi kita nih terbatas, sebenarnya bisa lebih panjang lagi begitu istilahnya, supaya bisa didengarkan langsung, mumpung ada Bakti Kominfo di sini. Sekarang kita akan mempersilakan kepada Ibu dari Talaut ya, ada Ibu Imelda sudah bergabung, karena kebetulan tahun lalu juga sudah bekerja sama dengan Eagle Institute. Kita sapa Ibu Imelda, silakan Bu Imelda. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat. Saya dari perbatasan Indonesia Timur, berbatasan langsung dengan negara Filipina, Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bakti Kominfo karena beberapa BTS yang telah dibangun di Kabupaten Kepulauan Talaut itu bisa membantu masyarakat yang ada di perbatasan, termasuk Miangas, daerah yang langsung berbatasan dengan Filipina, kemudian daerah terluar Pulau Nanusa, di sana ada 3 tower untuk 1 kecamatan tapi terdiri dari 3 pulau. Namun diinformasikan kepada Bakti bahwa bandwidth yang tersedia di wilayah itu, Pak atau Ibu, tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di perbatasan, sehingga kami mohon bantuan dari Bakti Kominfo dengan kondisi digitalisasi saat ini, sehingga bandwidth yang ada di perbatasan ini oleh masyarakat bisa dinikmati penuh, karena dengan program Pak Bupati, dengan semua berbasis online, termasuk dana desa dan dana puskesmas, kemudian dana BOS, sehingga guru-guru, para tenaga kesehatan tidak lagi ke kabupaten, karena untuk menuju ke kabupaten lebih jauh daripada kita menuju ke provinsi. Jadi ini menjadi permasalahan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan BTS VISAT yang telah dibantu oleh Bakti sudah di semua puskesmas, dan ada beberapa sekolah yang telah kami terima, diucapkan banyak terima kasih. Namun kembali lagi bahwa bandwidth yang disiapkan sangat terbatas, sehingga tidak bisa memecahkan masalah yang ada di desa. Oke, baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami mohon penguatan bandwidth untuk bantuan-bantuan Bakti. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih juga karena ada informasi dan providen yang sudah datang kemarin bahwa akan dibangun 8 titik baru untuk pembangunan BTS, karena memang kami masih terdapat beberapa wilayah yang jangkauan atau masih blank spot, sehingga kasihan anak-anak yang daring harus di pinggir jalan untuk mencari signal dan belajar. Itu saja mungkin saya bisa informasikan. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Imelda, itu tadi dari Talaut ya. Kita persilakan dalam waktu yang terbatas ini
dari kepala dinas yang bergabung, siapa lagi yang ingin mencurahkan isi hatinya istilahnya kepada Bakti Kominfo? Ada, ya silakan. Selamat sore, Ibu Fadilah dari Bakti Kominfo. Dari Mahakam Ulu ya, Pak Evodius, silakan Pak Evodius. Ya Pak. Ya, dari Mahakam Ulu. Ya, selamat sore Ibu Fadilah. Saya udah lama nggak main ke Bakti, Bu. Biasanya saya setiap bulan rajin ke Bakti. Maaf Pak, saya lihat daftar absen kok belum ada Bapak bulan ini. Oh iya, biasanya saya setiap bulan ada Bu di Bakti, terus nongkrong di Bakti. Jadi Bakti itu kantor kedua saya. Ya, itu. silakan, Jadi Pak. terima kasih bahwa Mahakam Ulu berterima kasih dengan Bakti Kominfo sudah dibangun 13 tower BTS tahun 2018 sampai dengan 2018 sampai dengan 2020 itu ada sekitar 13 BTS dan 110 akses internet. 110 akses internet sudah terbangun di Kabupaten Mahakam Ulu. Mahakam Ulu itu dibentuk tahun 2013, Bu. Jadi pada waktu itu Mahakam Ulu hanya ada 5 tower dari 50 desa. Dan itu signalnya hanya hidup hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu udah nggak ada signal. Jadi Mahakam Ulu dibentuk tahun 2013, terus Kominfo dibentuk tahun 2017. Nah, disitulah kita mencoba pergerakan kita berkoordinasi dengan teman-teman di provinsi, terus ke Bakti Kominfo, di Kominfonya sendiri. Akhirnya kita dapat link-link itu di mana teman-teman mensupport untuk pembangunan daerah tertinggal. Memang Mahakam Ulu berdasarkan Perpres 131 tahun 2015, Mahakam Ulu termasuk masih wilayah 3T. Tapi di Perpres 63 tahun 2020, Mahakam Ulu nggak ada lagi. Nah itu. Jadi, tapi saya terima kasih dengan Bakti meskipun Mahakam Ulu tidak masuk dalam penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, tapi saat ini tim Bakti sudah melakukan survei, Bu. Ada 23 titik yang sudah disurvei oleh Bakti. Nah itu. Terus hal yang saya kasih masukan ke Bakti adalah pengaduan, Bu. Jika ada gangguan, kadang-kadang kita agak kesulitan di daerah ini pengaduannya kemana gitu loh. Itu kadang-kadang kalau BTS gangguan, Bu, yang dicari itu adalah Kominfo daerah, Bu, bukan Baktinya yang dicari. Nah, kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu. Masyarakat tahunya kalau BTS itu dipasang salah satu operator, dia tahunya Kominfo. Dia nggak tahu yang lain gitu. Nah itu Bu salah satu. Jadi mohon nanti disampaikan ke kami pengaduan-pengaduan apabila ada gangguan jaringan maupun akses internet, terus maupun BTS itu mohon disampaikan kepada kami Bu di daerah penerima BTS maupun akses internet. Nah terus kedua kami juga minta kepada ISP yang mendistribusikan akses internetnya ke desa-desa, itu kalau bisa Bu diajarkan Bu masyarakat desanya Bu untuk perbaikan-perbaikan. Ini banyak kasus Bu, kabel itu digigit tikus, itu mesti nunggu teknisi datang Bu dari Jakarta dan itu biayanya cukup besar dan itu menunggu berbulan-bulan Bu, cuma kabel digigit tikus. Sementara kan kalau itu ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh tenaga ahli dari ISP itu mungkin bisa membantu sedikit Bu. Karena kadang-kadang jaringan Bu, jujur saja jaringan kadang bisa 1 minggu 2 minggu gangguan Bu. Oke, karena waktu terbatas, Pak Iqbal, mohon maaf. Pak Evo, terima kasih ya. Ini semakin mendekati durasi kita nih. Selanjutnya ada Pak Rahman Ansori, Kadis Kominfo Sumbawa. Pak Rahman silakan. Pak Rahman. Ya, selamat sore Mas Iqbal. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, sorry ada gangguan sound sedikit. Ya, boleh singkat ya Pak ya. Ya, Mas Iqbal, Ibu Fadilah yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian, peserta webinar. Kami tadi mengikuti dan saat ini kami melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi karena beliau mendadak ada tamu dari kementerian. Ibu Fadilah,
yang kami hormati, saat ini terkait dengan akses internet, Bu, yang tadi disampaikan 17 titik sudah terpasang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bakti. 17 titik itu sudah terpasang, sehingga sampai dengan sekarang, dari 5 tahun yang lalu, Mas Iqbal, Bu Fadila, di Sumbawa sudah diintervensi dengan akses internet sebanyak 137 akses internet, tapi itu di semua segmen, artinya untuk sekolah, pelayanan publik seperti kantor camat dan kantor desa, serta puskesmas. Oleh karena itu, kami, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, kami masih terus berharap agar ke depan dengan kondisi geografis kami dan yang paling penting NTB misalnya, tahun 2021 ini akan akan menyelenggarakan GP 2021, dan Sumbawa adalah salah satu hinterlandnya dari pariwisata unggulan ini. Oleh karena itu, akses internet di Kabupaten Sumbawa yang merata akan sangat membantu kami dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka sinyal dari Kabupaten Sumbawa. Demikian pula di Batu Rotok, Pak. Ini mungkin ada Pak Kades, nanti ya harapannya sangat luar biasa. Potensi besar kopi dengan yang sudah sudah di sekitar 270.000 hektar di Batu Lantai itu, termasuk di Batu Rotok, itu potensi sangat luar biasa. Tapi belum bisa dieksplor karena infrastruktur. Alhamdulillah Bakti sudah bisa memberikan sedikit obat sehingga masyarakat bisa berkomunikasi, melakukan transaksi, dan hal-hal yang terkait lainnya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Ibu Fadila dan teman-teman Bakti, Mas Iqbal, kami tetap berharap bahwa walaupun kami saat ini sudah mendapatkan 19 tower BTS, tapi ada beberapa wilayah yang masih harus kita adjust karena masyarakat kami berada di wilayah-wilayah pegunungan. 60% wilayah Kabupaten Sumbawa adalah pegunungan. Terima kasih, Mas Iqbal. Terima kasih Pak Rahman Ansori, Kadis Kominfo Sumbawa. Kita berikan kesempatan ke Sambas ya, ada Pak Didin. Pak Didin, silakan Pak Didin, singkat. Baik Pak, apakah suara kami dapat didengar Pak? Iya, ini nggak ada videonya ya Pak? Oh ya, maaf. Oke, silakan Pak Didin. Baik Pak. Pengalaman kami dengan Bakti sudah banyak yang kami dapat Pak. Bantuan baik itu bantuan berupa BTS maupun akses internet. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalau tidak salah jumlah BTS yang sudah ada di kami sudah ada 10. Dan yang saat ini sedang dibangun ada 3, Pak. Baik, kendalanya apa Pak yang masih dialami? Ya, kendalanya kurang lebih Pak ya, dengan yang Bapak Ibu dari Kadis Kominfo lain sampaikan tadi. Dan yang agak penting juga bagi kami, sama seperti Ibu dari Tanah Laut, perlu penguatan sinyal Pak. Jadi jumlah BTS yang ada sudah lumayan bagi kami. Hanya saja bandwidth-nya yang kurang. Kalau masyarakat menggunakan WA, Pak, kadang-kadang hanya bisa bisa maksimal itu 20-30 orang yang mengakses. Selanjutnya itu udah lemot bahasa sekarang gitu ya Pak ya. Jadi muter-muter terus ya. Iya, terutama masalahnya bandwidth ya Pak. Terutama ini Pak, kami ada menempatkan BTS tersebut di wilayah KSPN kami di Kecamatan Paloh. Di situ ada KSPN kami, Pantai Temajuk Pak. Itu kawasan strategis pariwisata nasional, sudah ditetapkan itu Pak. Jadi setiap minggu, weekend bahasa orang sekarang tuh, kalau sebelum pandemi COVID itu sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan Malaysia Pak, karena kita berhubungan darat langsung perbatasan Malaysia. Nah kendalanya saat mereka sudah sampai di kita, mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarganya,
Apanya? Kami pernah menyampaikan kepada Bakti bahwa apakah bisa untuk wilayah apalagi yang KSPN tersebut dan berada di perbatasan itu bisa lebih sedikit ditambah bandwidth-nya gitu Pak ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kalau dapat operatornya itu, kalau kami Pak kebanyakan itu Telkomsel. Jadi pada saat dibangun masyarakat meminta itu kalau bisa ya pakai Telkomsel lah. Nah sekarang yang ada itu kadang-kadang bervariasi. Jadi masyarakat itu tidak lagi ganti-ganti kartu Pak. Kalau ganti kartu kan jangankan masyarakat kami itu punya HP yang bisa double SIM card atau apa, punya HP saja sudah lumayan bagus untuk yang ada sinyalnya untuk daerah perbatasan ya Pak ya. Oke. Baik. Satu yang ingin kami sampaikan melalui chat Pak. Dan ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi ya. Setelah mendapatkan sinyal, kami juga agak sedikit mendapat beberapa, ini maksud kami kekhawatiran kami, setelah internet ini dapat diakses oleh masyarakat kami, khususnya anak-anak itu Pak. Kalau untuk buka situs porno itu tidak perlu diajarkan Pak. Jadi mereka langsung tahu. Nah, ini perlu ditindaklanjuti juga Pak ya. Kemudian setelah dapat akses internet, bukannya anak-anak kami itu yang SD, SMP itu digunakan untuk belajar Pak ya. Iya. Tapi malah digunakan untuk main game. Kenapa begitu? Karena game itu mudah untuk didapat. Sedangkan materi untuk pembelajaran itu agak sulit dan kurang menarik. Nah ini saya pikir bisa menjadi pertimbangan juga untuk di Bakti bagaimana kira-kira apakah akses gamenya khusus untuk di BTS-nya Bakti itu untuk gamenya dilimit Pak. Baik, Pak Didin. Bagaimana kemudian sudah dicatat ya Pak ya. Diblokir yang pornonya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Didin, itu tadi sempat dibahas juga sedikit sama Bu Indah. Nanti kalau sudah disediakan, sudah ada alatnya, habis itu apalagi begitu ya, terutama dalam hal pemberdayaan ekosistem. Terima kasih Pak Didin, semoga nanti kalau sudah bandwidth-nya udah tambah, Pak Didin nggak nge-freeze lagi kayak sekarang, ini masih patah-patah gitu Pak. Kita harapkan nanti kalau bandwidth-nya sudah ditambah, bisa lebih clear. Baik, kita ke terakhir ya, ada dari Kabupaten Sanggau. Pak Joni, silakan Pak Joni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Iqbal dengan rekan-rekan Kadis Kominfo yang hadir pada webinar ini. Saya pikir seluruh permasalahan dan dinamika pembangunan BTS di kabupaten masing-masing, di daerah masing-masing sudah tercover dari diskusi kita tadi. Tapi ada sesi penutup ini saya cuma ingin menggugah kita semuanya, terutama dari Bakti Kominfo, untuk kita secara strategis meningkatkan koordinasi pelaksanaan teknis dan informasi di dalam pembangunan BTS itu sendiri. Sering Dinas Kominfo kabupaten daerah ini kehilangan informasi atau terlambat mendapat informasi berkaitan dengan pembangunan-pembangunan ataupun titik-titik yang akan dibangun oleh Bakti. Nah, oleh karena itu perlu ada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Kominfo dengan Dinas Kominfo di kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita review kembali, Bu, bahwa pembangunan akses komunikasi ini, akses sinyal ini, tidak terlepas dari bagaimana kita memberikan pemerataan dan keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, memang strategi pembangunan ini harus disesuaikan dengan perkembangan demografi, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan yang dibangun, sarana-sarana yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kami di Dinas Kominfo ini tidak selalu mendapatkan masukan ataupun tuntutan dari masyarakat, kok desa ini dibangun, kami enggak, dan sebagainya. Oleh karena itu memang harus ada penyusunan strategi, rencana kerja dan atau kerangka ataupun jadwal pembangunan yang memang bisa kita susun bersama antara daerah dengan Bakti Kominfo, sehingga kami sebelum pembangunan itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan yang seobjektif mungkin berkaitan dengan keadilan pembangunan sinyal BTS ini. Mungkin itu Mas Iqbal. Baik. Karena Mas Iqbal saya lihat sudah gelisah betul, sedikit lihat kiri dan kanan karena waktu ya.
Kebetulan hari ini juga puasa ya bagi Muslim, puasa Tasu'a. Saya ucapkan selamat menjalankan puasa Tasu'a dan besok puasa ini ya 10 Muharram. Dan saya pikir ini yang perlu menjadi catatan dari Bakti dan Kominfo supaya nanti kami menjadi ujung tombak dari penyampaian informasi pembangunan ini dan memberikan rasa keadilan paling tidak mendahului dari pembangunan itu sendiri. Ini itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruhnya, kepada Bakti, Kominfo dan kawan-kawan yang berkreasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni itu harapannya Pak, semoga bisa nanti koneksinya bisa menyamai background Bapak tuh di Golden Gate San Francisco ya, supaya tidak kalah cepat dan kalah clear gitu koneksinya. Baik, terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bergabung di Eagle Forum kali ini. Untuk informasi Bapak-bapak, Ibu-ibu, daerah-daerah yang tadi sudah berbicara adalah daerah-daerah yang sudah bekerja sama dengan Eagle Institute untuk membuat film dokumenter yang akan ditayangkan di program Melihat Indonesia setiap minggu pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan perlu diketahui bahwa kami sudah sampai Sumbawa dan segera ya, kita butuh doanya, semoga daerah-daerah lainnya akan segera kami datangi. Dan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung, tapi kita akan coba sekali lagi nih, kita belum menyerah, kita akan putarkan sekali lagi Terbit Asa di Jantung Samawa. Kali ini kita akan putarkan, semoga tanpa ada kendala teknis. Nah, indikator disebutnya sebuah wilayah itu tertinggal, transportasi jalannya yang jelek, kemudian jaringan listriknya tidak ada, dan jaringan telekomunikasi yang tidak baik. Kita di Batu Rotok tiga-tiganya masih serba kurang. Nah, syukurnya hari ini terbantu dengan adanya 4G, kemudian Wi-Fi-nya Bakti. Paling tidak di jam-jam tertentu kami bisa menggunakannya untuk laporan dan pengiriman data, video, foto, dan lain sebagainya. November 2020 lalu, tragedi yang menyayat hati kami seluruh masyarakat Batu Rotok, terutama sekali kami pemerintah desa, sangat tragis bagi kami, dan itu membekas di hati kami. Tangis histeris seluruh warga yang sudah di lapangan bahwa ada kejadian insiden kebakaran. Sinyal ada tetapi kita tidak bisa berkomunikasi. Saya coba telepon Damkar, kemudian Pak Bupati, kemudian Pak Dandim, tidak ada yang terkoneksi. Baik, alhamdulillah akhirnya bisa diputar dengan lancar ya, Terbit Asa di Jantung Samawa. Pak Edi, terakhir nih Pak Edi, masih terasa ya duka, kita mendengar juga bisa merasakan begitu. Harapannya apa Pak? Mumpung ada Bakti dan tadi teman-teman sudah menyuarakan isi hatinya bagi daerahnya masing-masing. Terakhir Pak Edi, singkat saja apa harapannya Pak? Ya, baik Mas Iqbal. Jadi singkat, secara umum kalau kita representasikan tadi memang persoalannya di semua kabupaten kota, kan di seluruh Indonesia seperti itu, mungkin masalahnya sama. Jadi Batu Rotok merupakan bagian kecil dari Kabupaten Sumbawa, yang mana Kabupaten Sumbawa ini memiliki 157 desa dari 24 kecamatan. Nah, di Batu Rotok sendiri tergambar tadi Pak Iqbal, itu ada 6 dusun yang memang belum terakomodir secara akses infrastruktur, aksesibilitas internet seperti itu. Kami yakin kami punya rasa dan hati yang sama. Di beberapa desa lain juga, termasuk di kecamatan kami, ada Bau Desa, Tepal, Tangkan Kulit, dan
Batu Dulang seperti itu, dan juga desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kami berharap kepada Bakti, karena sebagaimana tadi Bu Indah sampaikan, ucapan terima kasih beliau yang sudah memberikan ruang dan tempat untuk mengadakan akses internet seperti itu. Jadi kami di tingkat masyarakat lewat desa siap berpartisipasi untuk ikut andil apa yang bisa kami siapkan di desa, entah itu lokasinya atau pola kerja dengan upaya-upaya gotong royong yang bisa kami upayakan melalui atau dengan tenaga seperti itu akan kami optimalkan seperti itu Pak Iqbal. Dan kami berharap seluruh kabupaten kota yang lain selain Kabupaten Sumbawa juga mendapat fasilitas dan akses yang sama seperti itu, sehingga hajat dari kemerdekaan Republik ini atau sesuai tema kita hari ini, Merdeka Sinyal seperti itu bisa betul-betul didapatkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita ke Bu Indah langsung yuk untuk testimoninya Ibu. Silakan Bu, setelah mendengarkan tadi curhatan dari teman-teman semua. Boleh 1 menit ya Bu ya? Iya, makasih banyak Mas Iqbal. Ada 8 poin yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak Kadis dari Maluku Utara, Talaut, Mahakam Ulu, kemudian Sumbawa, Sambas, dan Sanggau. Dan juga ada Pak Kades dari Batu Roto. Khas ya Pak ya, semuanya meminta hal yang sama, saling melengkapi. Dan sekali lagi itu betul-betul masukan buat Bakti. Kami tentu akan memperhatikan semua saran dan kritik tadi. Tidak bisa diselesaikan hari ini ya Pak, saya sudah share nomor telepon saya di chat, jadi kita bisa berdiskusi lanjutan, karena beberapa bagian itu, misalnya tadi ada yang sampaikan mengenai informasi yang kurang cepat. Untuk humas itu di bawah saya, berarti kalau ada kesalahan di situ, berarti itu kesalahan saya. Lalu yang terakhir, Mas Iqbal, saya sangat mengapresiasi Eagle Award ini, Eagle Institute ini, karena saya ingat tahun kemarin saya dibantu dengan Ibu Imelda yang memenangkan Komisi Penyiaran Indonesia KPI Award itu. KPI Award Bu. Ya, tahun 2020 itu merajut Nusantara secara digital itu dari Miangas, Rote, kemudian dari Merauke dan juga dari Sabang, itu semuanya kita cover. Dan yang saya sangat hargai dari pembuatan atau produksi film yang dibuat oleh Eagle ini adalah mereka sangat objektif, Pak. Mereka teman-teman sangat objektif. Saya ikut sampai waktu itu kami disuruh balik ya Bu Imelda ya, karena terlalu tinggi kapalnya itu ombaknya, kita nggak bisa lanjut, kita disuruh balik. Saat itu kembali ke Talaut sebelum sampai ke Miangas. Nah, tapi dinamika itulah yang kemudian juga memperkaya pemahaman saya. Saya paham Pak, saya paham ketika masyarakat menuntut bakti seperti ini, apalagi Bapak yang berhadapan dengan masyarakat sesungguhnya. Kalau kami kan cuma berhadapan dengan Bapak-Bapak Kadis nih, Bapak-Bapak bisa kami beri pemakluman, mohon maaf Pak, kami belum bisa bangun, tapi Bapak-Bapak yang betul-betul berhadapan dengan masyarakat yang menuntut ketersediaan sinyal, dan itu adalah tuntutan kita semua. Kami mohon doa dari Bapak Ibu semua, semoga semua kebijakan mengarah kepada kebaikan termasuk pada saat penyelenggaraan dan penyediaan sinyal di Indonesia ini. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Baik, terima kasih Bu Indah. Ini optimis ya kalau dengar Bu Indah juga tadi poin-poinnya sudah dicatat. Kayaknya penuh nih Bu, buku catatannya sama tadi dari teman-teman menyuarakan isi hatinya. Baik, ditunjukkan tadi catatannya penuh beneran. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dalam Eagle Forum kali ini yang bertema Indonesia Merdeka Sinyal. Semoga diskusi kali ini bermanfaat dan tentu saja bisa menghasilkan perubahan terkait dengan pemerataan dan pembangunan infrastruktur teknologi di Indonesia supaya akhirnya dapat memerdekakan bangsa Indonesia dari kebutaan teknologi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Eagle Awards untuk menonton film dokumenter dan juga follow Twitter dan Instagram Eagle Award. Dan juga teman-teman bisa join Eagle Cinema Talk dan Eagle Forum setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan saksikan Melihat Indonesia, termasuk tadi daerah-daerah yang sudah teman-teman tadi dengarkan langsung di sana. Ini setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Metro TV. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah bergabung, para narasumber di Eagle Forum kali ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kapan-kapan semoga kita nggak ketemu virtual saja, mungkin bisa sambil minum kopi tepal ya. Pak Edi siap untuk menjamu kami semua ya Pak nanti. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah bergabung dalam Eagle Forum kali ini. Saya Iqbal Himawan, mohon pamit. Terima kasih.
sudah bergabung dan semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit. Waalaikumsalam. Halo Ibu, saya lupa. Bu Imelda, makasih. Terima kasih Bu Indah. Makasih Pak Kadis, makasih. Izin pamit. Makasih ya. Baik.